Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Yang Siang. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kan? Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang anggotanya adalah saya sendiri, Alma Aulia, Orlandia Dema, dan Muhammad Kirfatul Syamil Badayev. Di kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi paragraf. Bisa langsung ke pengertian. Untuk pengertian paragraf akan dijelaskan oleh Orlan. Oke, saya akan menjelaskan tentang pengertian paragraf, yaitu merupakan seperangkat kalimat yang membicarakan suatu gagasan atau topik. Kalimat-kalimat dalam paragraf memperingatkan kesatuan pikiran atau mempunyai keterkaitan dalam membentuk gagasan atau topik tersebut. Memang sebuah paragraf dapat saja terdiri atas lebih dari 4 atau 5 kalimat, 3 buah kalimat, 2 buah kalimat, bahkan sebuah kalimat. Kendatipun paragraf itu mengandung lebih dari 4 atau 5 buah kalimat, tidak akan ada satu kalimat pun yang membicarakan persoalan atau topik lain. Seluruh kalimat tersebut tentunya hanya akan membicarakan sebuah masalah bertalian erat dengan pokok bahasan atau topik pada paragraf tersebut. Paragraf merupakan unit keterampilan berbahasa pada taraf komposisi, yaitu kumpulan beberapa kalimat yang secara bersama-sama mendukung satu kesatuan pikiran. Kesatuan pikiran ini dijewantahkan dalam pokok pikiran serta beberapa pikiran penjelas dan diaktualisasikan dalam kalimat pokok dan beberapa kalimat penjelas. Jadi pada dasarnya paragraf itu terdiri atas dua hal, yaitu isi dan bentuk. Yang dimaksud isi ialah pikiran, sedangkan bentuk adalah kalimat-kalimat yang mendukung pikiran. Dari segi isi, paragraf mensyaratkan adanya kesatuan pikiran, sedangkan dari segi bentuk mensyaratkan kepaduan. Sebuah paragraf itu harus mengandung pertalian yang logis antara kalimatnya. Tidak ada satupun kalimat dalam sebuah paragraf yang tidak bertautan, apalagi tidak bertautan dengan ide pokoknya. Ide pokok merupakan sebuah keharusan dalam paragraf. Sebuah paragraf mutlak harus memiliki ide utama atau pokok utama pikiran tersebut. Tanpa ide pokok tersebut, sebuah kumpulan kalimat tidak dapat dianggap sebagai paragraf. Paragraf juga mensyaratkan adanya kelengkapan. Kegunaan paragraf. Jono berpendapat, dalam karangan yang panjang, paragraf memiliki arti dan fungsi yang penting. Dengan paragraf, pengarang dapat mengekspresikan keseluruhan gagasan secara utuh, runtut, lengkap, menyatu, dan sempurna, sehingga bermakna dan dapat dipahami oleh pembaca. Paragraf dapat mendinamiskan sebuah karangan sehingga menjadi lebih hidup, dinamis, dan energik, yang membuat pembaca menjadi lebih semangat. Fungsi dari paragraf yaitu, yang pertama, dapat mengekspresikan gagasan secara tertulis dengan memberi bentuk suatu pikiran dan perasaan ke dalam serangkaian kalimat yang tersusun secara logis dalam satu kesatuan. Yang kedua adalah dapat menandai peralihan gagasan baru bagi karangan yang terdiri dari beberapa paragraf, ganti paragraf sebagai ganti pikiran. Yang ketiga adalah paragraf juga memudahkan pengorganisasian gagasan bagi penulis dan memudahkan pemahaman bagi pembaca. Yang keempat, memudahkan pengembangan topik karangan ke dalam satuan-satuan unit pikiran yang lebih kecil. Dan yang terakhir yaitu dapat memudahkan pengendalian variabel utama, terutama karangan yang terdiri atas beberapa variabel. Untuk macam-macam paragraf akan saya berikan ke Dayef. Silakan Dayef. Dayef.
Oke, mungkin akan saya lanjutkan untuk macam-macam paragraf. Dalam Ak-Hadiah dan kawan-kawan Nasuca tahun 2009, yaitu berpendapat bahwa berdasarkan tujuannya, paragraf dapat dibedakan menjadi paragraf pembuka, terhubung, dan penutup. Yang pertama, paragraf pembuka, yaitu paragraf yang berperan sebagai pengantar untuk sampai kepada masalah yang akan diuraikan. Sebab itu, paragraf pembuka harus dapat menarik minat dan perhatian pembaca, serta sanggup menyiapkan pikiran pembaca kepada masalah yang akan diuraikan. Paragraf pembuka ini jangan terlalu panjang supaya tidak membosankan. Untuk yang kedua yaitu paragraf penghubung, yaitu masalah yang akan diuraikan terdapat dalam paragraf penghubung. Paragraf ini berisi inti persoalan yang akan dikemukakan. Oleh karena itu, secara kuantitatif, paragraf inilah yang paling panjang dan di antara paragraf dengan paragraf harus berhubungan secara logis. Yang ketiga yaitu paragraf penutup. Paragraf penutup mengakhiri sebuah karangan. Biasanya paragraf ini berisi kesimpulan dari paragraf penghubung. Dapat juga paragraf penutup ini berisi penegasan kembali mengenai hal-hal yang dianggap penting dalam paragraf penghubung. Paragraf penutup yang berfungsi mengakhiri sebuah karangan tidak boleh terlalu panjang, jadi seorang penulis harus dapat menjaga perbandingan antara paragraf pembuka, penghubung, dan penutup. Mungkin bisa saya lanjutkan. Syarat pembentukan paragraf. Menurut Ak-Hadiah DKK Nasuca 2009 35-40, dalam pengembangan paragraf, kita harus menyajikan dan mengorganisasikan gagasan menjadi suatu paragraf yang memenuhi persyaratan. Persyaratan itu ialah kesatuan, kepaduan, dan kelengkapan. Jadi syarat yang pertama dalam paragraf itu ada kesatuan. Tiap paragraf hanya mengandung satu gagasan pokok atau satu topik. Fungsi paragraf ialah mengembangkan topik tersebut. Oleh sebab itu, dalam pengembangannya tidak boleh terdapat unsur-unsur yang sama sekali tidak berhubungan dengan topik atau gagasan pokoknya. Satu paragraf hanya boleh mengandung satu gagasan pokok. Syarat yang kedua yaitu kepaduan. Syarat kedua yang harus dipenuhi oleh sebuah paragraf ialah koherensi atau kepaduan. Satu paragraf bukanlah merupakan kumpulan atau tumpukan kalimat yang masing-masing berdiri sendiri atau terlepas, tetapi dibangun oleh kalimat-kalimat yang mempunyai hubungan timbal balik. Pembaca dapat dengan mudah memahami dan mengikuti jalan pikiran penulis tanpa hambatan karena adanya loncatan pikiran yang membingungkan. Urutan pikiran yang teratur akan memperlihatkan adanya kepaduan. Jadi, kepaduan atau koherensi dititik beratkan pada hubungan antara kalimat dengan kalimat. Syarat yang ketiga adalah kelengkapan. Suatu paragraf dikatakan lengkap jika berisi kalimat-kalimat penjelas yang cukup untuk menunjang kejelasan kalimat topik atau kalimat utama. Sebaliknya, suatu paragraf dikatakan tidak lengkap jika tidak dikembangkan atau hanya diperluas dengan pengulangan-pengulangan. Perhatikan contoh berikut. Suku Dayak tidak termasuk suku yang suka bertengkar. Mereka tidak suka berselisih atau bersengketa. Paragraf di atas merupakan contoh yang hanya diperluas dengan pengulangan. Kita lihat ungkapan bertengkar pada kalimat pertama, hanya diulangi dengan sinonimnya, yaitu kata berselisih dan bersengketa. Selanjutnya ada letak kalimat utama. Menurut Cair 2011.274 mengemukakan dalam sebuah karangan yang bukan karangan ilmiah, letak kalimat utama bisa berada di awal paragraf, bisa juga di akhir paragraf, dan bisa juga pada awal dan akhir paragraf. Hal ini senada dengan yang dikemukakan oleh Tarigan 2008.214 bahwa ada 4 kemungkinan letak kalimat utama dalam satu paragraf.
Kemungkinan pertama, kalimat utama atau kalimat topik berada di awal paragraf. Segera setelah transisi, kalau transisi ada pada paragraf tersebut. Kemungkinan kedua, kalimat topik berada di akhir paragraf. Kemungkinan ketiga, kalimat utama berada di awal dan akhir. Kemungkinan keempat, kalimat topik tersebar di seluruh paragraf. Kemudian menurut Wianto 2012.205 mengatakan bahwa letak kalimat utama bisa berada di awal paragraf, di tengah paragraf, dan di akhir paragraf. Berdasarkan letak kalimat utama, paragraf terdiri dari tiga bagian. Menurut Hartono 2008.223 yaitu sebagai berikut. A. Paragraf deduktif adalah paragraf yang pada awal paragraf terdapat kalimat utama atau umum, dan di akhir paragraf terdapat kalimat penjelas atau khusus. Dengan kata lain, kalimat utama terletak pada awal paragraf. B. Paragraf induktif adalah paragraf yang pada awal paragraf terdapat kalimat-kalimat penjelas atau khusus, dan di akhir paragraf terdapat kalimat utama. Dengan kata lain, kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Yang C. Paragraf campuran atau deduktif-induktif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal paragraf dan ditegaskan kembali di akhir paragraf. Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa letak kalimat utama tidak selalu berada di awal paragraf, tetapi juga terdapat pada akhir paragraf maupun awal dan akhir, berdasarkan jenis paragrafnya. Selanjutnya, mengembangkan paragraf. Pengembangan paragraf berdasarkan teknik pengembangan paragraf yang pertama dapat dilihat dari sudut pandang teknik. Berdasarkan tekniknya, pengembangan paragraf dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pengembangan secara alamiah dan pengembangan secara logis. Saya akan menjelaskan yang pengembangan secara alamiah terlebih dahulu. 1. Pengembangan secara alamiah. Paragraf yang dikembangkan berdasarkan urutan waktu bersifat kronologis. Hal itu berarti kalimat yang satu mengungkapkan waktu peristiwa terjadi atau waktu kegiatan dilakukan, dan diikuti oleh kalimat-kalimat yang mengungkapkan waktu peristiwa terjadi atau waktu kegiatan dilakukan. Paragraf yang dikembangkan dengan cara ini tidak dijumpai adanya kalimat utama atau kalimat topik. Paragraf seperti ini biasanya digunakan pada paragraf naratif dan prosedural. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengembangan yang secara logis. Pengembangan paragraf secara logis maksudnya adalah pengembangan paragraf menggunakan pola pikir tertentu. Pengembangan paragraf secara logis dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu klimaks, antiklimaks, dan umum khusus. Paragraf yang dikembangkan klimaks antiklimaks dibagi menjadi dua. Yang pertama klimaks, dan yang kedua antiklimaks. Pengembangan paragraf secara klimaks dilakukan dengan cara menyajikan gagasan-gagasan yang berupa rincian yang dianggap sebagai gagasan bawahan. Kemudian diakhiri dengan gagasan yang paling tinggi atau atas atau juga kompleks, kedudukannya atau kepentingannya. Sebaliknya, pengembangan secara antiklimaks dilakukan dengan terlebih dahulu gagasan yang dianggap paling tinggi, atas, atau kompleks kedudukannya atau kepentingannya. Baru diikuti dengan gagasan-gagasan yang berupa rincian yang dianggap sebagai gagasan bawahan. Gagasan yang dianggap kurang penting atau kedudukannya. Iya? Kenapa? Lanjut. Oke. Saudara Dayef, apa udah bisa mic-nya? Sudah.
Oke, bisa dilanjutkan ya oleh Saudara Dayef. Yang slide selanjutnya. Pengembangan paragraf berdasarkan kriteria umum khusus dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu paragraf yang dikembangkan dengan cara umum ke khusus dan khusus ke umum. Paragraf yang dikembangkan secara umum ke khusus berupa paragraf yang dimulai dengan gagasan umum yang biasanya merupakan gagasan utama, kemudian diikuti dengan gagasan khusus sebagai gagasan penjelas atau rincian. Paragraf yang dikembangkan dengan cara umum ke khusus ini biasanya disebut dengan paragraf deduktif. Paragraf yang dikembangkan secara khusus ke umum berupa paragraf yang dimulai dengan gagasan khusus sebagai gagasan penjelas atau rincian. Kemudian diikuti dengan gagasan umum yang biasanya merupakan gagasan utama. Paragraf yang dikembangkan dengan cara khusus ke umum ini biasanya disebut dengan paragraf induktif. Pengembangan paragraf logis umum khusus ini baik dengan cara umum ke khusus dalam kurung deduktif maupun khusus ke umum dalam kurung induktif. Paling banyak digunakan lebih dalam karya ilmiah karena karya ilmiah pada umumnya merupakan sintesis antara deduktif dan induktif. 3. Pengembangan paragraf berdasarkan isi. Berdasarkan isinya, pengembangan paragraf antara lain dapat dilakukan dengan cara menampilkan perbandingan atau pertentangan. Contoh, sebab akibat dan klasifikasi. Berikut disajikan pengertian keempat cara tersebut secara singkat. Pertama, pengembangan paragraf dengan cara perbandingan. Cara perbandingan merupakan sebuah pengembangan paragraf yang dilakukan dengan membandingkan atau mempertentangkan guna memperjelas suatu paparan. Kegiatan membandingkan atau mempertentangkan tersebut berupa penyajian persamaan dan perbedaan antara dua hal. Sesuatu yang dipertentangkan adalah dua hal yang memiliki tingkat yang sama, dan keduanya memiliki persamaan dan perbedaan. Kedua, pengembangan paragraf dengan cara pemberian contoh-contoh disajikan sebagai gagasan penjelas untuk mendukung atau memperjelas gagasan umum. Gagasan umum dapat diletakkan pada awal paragraf atau diakhiri paragraf bergantung pada gaya yang dikehendaki oleh penulis. Ketiga, pengembangan paragraf dengan sebab akibat. Cara sebab akibat sering disebut dengan kausalitas. Pengembangan paragraf cara ini dapat dilakukan dengan menyajikan sebab sebagai gagasan pokok atau utama baru diikuti akibatnya sebagai gagasan penjelas atau sebaliknya disajikan. Keempat, pengembangan paragraf dengan cara klasifikasi. Cara klasifikasi biasanya dilakukan dengan penyajian gagasan pokok atau utama, kemudian diikuti dengan gagasan penjelas secara rinci. Gagasan penjelas merupakan klasifikasi dari gagasan utamanya, misalnya gagasan utama A memiliki gagasan penjelas yang dapat diklasifikasikan menjadi X dan Z. Pertanyaan dan jawaban. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 9. Apa perbedaan paragraf pada karya tulis ilmiah dengan karya tulis non-ilmiah? Karya tulis ilmiah adalah hasil pemikiran ilmiah seorang ilmuwan yang berupa hasil pengembangan, yang ingin mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi dan seni yang diperoleh melalui kepustakaan,
kumpulan pengalaman, penelitian, dan pengetahuan orang lain sebelumnya. Sedangkan karya non-ilmiah bukan dari penelitian, tetapi dari pengalaman, pengetahuan, dan imajinasi pribadi dan tidak perlu berupa fakta serta dapat didramatisir untuk gaya bahasanya, yaitu karya ilmiah cenderung formal atau baku dan lugas. Sedangkan karya non-ilmiah, gaya bahasanya cenderung sastrawi dan berkias. Dari segi penulisannya, karya ilmiah ditulis dengan metode penulisan ilmiah, sedangkan karya non-ilmiah ditulis berdasarkan gaya penulisan jenis karangan non-ilmiahnya. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Apa yang terjadi jika paragraf tidak ditulis dengan baik di dalam sebuah tulisan? Ketika paragraf tidak ditulis dengan baik, pembaca akan kebingungan dalam menemukan gagasan utama dari sebuah paragraf di dalam suatu teks tertentu. Hal ini akan menyebabkan nilai yang ingin disampaikan oleh teks tersebut tidak dapat sampai pada pembacanya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4, yaitu bagaimana cara kita menemukan paragraf di dalam sebuah teks atau tulisan. Yang pertama yaitu pengertiannya dulu. Paragraf merupakan sebuah kumpulan dari kalimat-kalimat yang berisi tentang satu ide pokok atau gagasan utama. Dalam Lansford dan Kanner dijelaskan bahwa paragraf adalah sebagai kumpulan kalimat atau group of sentences, atau satu kalimat yang membentuk sebuah unit. Letak paragraf sama dengan kalimat utama, yaitu berada di awal kalimat. Dan pertanyaan keempat yaitu sebutkan contoh dari paragraf deduktif dan paragraf induktif, serta berikan keterangan yang mana yang dimaksud dengan kalimat utama atau umum dan kalimat penjelas atau khusus di dalam contoh paragraf tersebut. Yang pertama yaitu contoh paragraf deduktif. Contohnya yaitu Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Ada lebih dari 17.000 pulau di Indonesia, yang diantaranya ada 7.000 pulau yang berpenghuni. Sebagai negara kepulauan dengan wilayah terluas di dunia, Indonesia memiliki potensi besar menjadi poros maritim dunia dan memberi keuntungan yang besar bagi Indonesia dan hal perairan. Untuk kalimat yang digarisbawahi tersebut merupakan kalimat utamanya, dan untuk kalimat selanjutnya yaitu merupakan kalimat khusus atau penjelas dari kalimat utama. Itu untuk contoh paragraf deduktif. Untuk contoh paragraf induktif, yaitu salju yang turun dari langit memberikan hiasan yang indah untuk bumi. Beberapa kota disulap dengan nuansa putih, menghasilkan pemandangan cantik dan memikat bagi penikmat keindahan. Hawa dinginnya semakin hari menggigit kawasan-kawasan yang beriklim subtropis dan sedang ini. Inilah musim dingin yang terjadi di negeri matahari terbit. Paragraf yang di atas itu diawali dengan peristiwa khusus, yaitu salju yang turun dari langit memberikan hiasan yang indah untuk bumi. Untuk kalimat utamanya, yaitu dari paragraf tersebut adalah inilah musim dingin yang terjadi di negeri matahari terbit. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke moderator Alma. Ya, terima kasih atas pemaparannya. Untuk teman-teman, untuk pertanyaan nomor 1 dari kelompok 9, untuk kelompok 9 apakah sudah puas dengan jawabannya? Terima kasih, sudah puas. Iya, terima kasih kembali. Kemudian untuk pertanyaan nomor 2, untuk kelompok 3, apakah sudah puas dengan hasilnya, dengan jawabannya? Jika tidak ada jawaban, saya anggap sudah jelas ya dengan jawabannya. Kemudian untuk kelompok 4, pertanyaan nomor 3, apakah sudah puas dengan jawabannya? Jika tidak ada jawaban, saya anggap sudah jelas ya. Kemudian untuk kelompok 1, pertanyaan terakhir, apakah sudah
puas dengan jawabannya? Karena tidak ada jawaban, saya anggap sudah jelas ya semuanya. Baik teman-teman, saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih telah hadir dalam meeting kali ini. Saya selaku moderator mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.